Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini juga kebetulan saya menghadiri kuliah umum dari Profesor U dari Universitas California. Saya bertemu dengan Profesor Jayani Nurdin, Guru Besar Fakultas Ekonomi. Sudah lama janjian sebelum tanggal 28 peringatan gempa, tsunami, dan likuifaksi. Saya mau wawancara tentang dampak dari gempa terhadap UMKM, usaha mikro kecil menengah. Namun karena sesuatu hal kesibukan sehingga baru sempat. Saksikan video berikut ini, bincang-bincang dengan Prof. Jayani Nurdin. Namun sebelum, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan, share, dan like atau bel notifikasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini juga kebetulan saya menghadiri kuliah umum dari Profesor U dari Universitas California. Saya bertemu dengan Profesor Jayani Nurdin, Guru Besar Fakultas Ekonomi. Sudah lama janjian sebelum tanggal 28 peringatan gempa, tsunami, dan likuifaksi. Saya mau wawancara tentang dampak dari gempa terhadap UMKM, usaha mikro kecil menengah. Namun karena sesuatu hal kesibukan sehingga baru sempat. Saksikan video berikut ini, bincang-bincang dengan Prof. Jayani Nurdin. Namun sebelum, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan, share, dan like atau bel notifikasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pak Prof, bisa sapa dulu pemirsa. Halo, selamat sore para pemirsa yang budiman. Salam sehat dari saya. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi barusan kita memperingati 6 tahun tsunami yang disebabkan oleh gempa, tsunami, dan likuifaksi, bahkan kebakaran. Ada banyak aspek kehidupan yang terdampak, bukan hanya lingkungan, fisik, tapi juga ekonomi. Dari perspektif ekonomi, terutama UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu sepanjang pantai kan, ya, itu sentra UMKM. Itu bagaimana menurut Pak Prof-nya? Oke, baik. Kebangkitan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saat kejadian tsunami pada waktu itu, tsunami itu terjadi pada saat diadakannya kegiatan Palunomoni. Nah, di Palunomoni sepanjang pantai itu adalah usaha-usaha UMKM yang dialami oleh masyarakat. Nah, pada saat terjadinya tsunami, maka kira-kira 6 bulan sampai 7 bulan itu sama sekali aktivitas UMKM itu berhenti sama sekali. Karena masih ada perasaan takut, masyarakat trauma, kemudian nanti recovery, kemudian mungkin 2 tahun kemudian baru ada recovery. Ada yang berani mulai membuka lapak-lapak untuk berjualan, termasuk pisang goreng di sepanjang pantai itu. Jadi kira-kira itu dampak yang muncul sehingga recovery itu. Tapi alhamdulillah masyarakat Palu ini termasuk kuat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa kembali hidup normal seperti sekarang ini. Iya. Kira-kira kalau kita bicara usaha mikro kecil menengah itu bisa lebih spesifik dari yang bangkit itu. Kalau Pak Prof sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai leader di sini, salah satu pimpinan, apa aspek apa yang UMKM? Ya, jadi saya melihat begini. Jadi masyarakat ini kan terdesak dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka tidak ada jalan lain untuk kembali memulai usaha dengan berbagai usaha yang bisa digelutinya. Misalnya kalau di sekitar pasar itu kebutuhan sehari-hari, karena mereka mencari usaha-usaha yang ada permintaannya, menjual sesuatu yang dibutuhkan itu yang menjadi usaha, dan ternyata begitu. Sekarang kita bisa bayangkan untuk misalnya pagi hari, kalau kita bisa lihat itu
penjualan nasi kuning, putu itu sudah bangkit. Coba setiap hari, hampir setiap hari itu sudah kelihatan. Belum lagi saat ada kegiatan event kegiatan olahraga misalnya di Sabtu pagi atau hari Minggu pagi, biasanya usaha-usaha ini tumbuh subur ya, menjamur di mana-mana. Nah ini usaha-usaha mereka lakukan. Lalu itu gempa, itu kan bencana geologi, Ya, tapi ada yang dinamakan bencana sosial, oke. termasuk penjarahan Mm-mm. toko-toko, Oke. ya, semua ekonomi bahkan lumpuh karena kerusakan akibat gempa, ya, ditimbulkan juga bencana sosial tadi, penjarahan di mana-mana. Bagaimana menurut? Nah, jadi begini, pada waktu kejadian bencana, ya, Di mana bencana, Pak Propoki? bencana terjadi hari pertama sampai kedua itu masyarakat tidak ada yang menjarah. Nah, awalnya, kemudian hari ketiga mereka mulai mencari bahan bakar, Iya, itu diperjelas. mencari bahan bakar. Jadi mobil-mobil yang lumpuh di sepanjang lokasi yang kena tsunami itu mulai dibuka tangkinya untuk diambil bahan bakarnya. Nah, dari situ kemudian dia boleh menjarah. Hari berikutnya sudah bukan bensin yang diambil, ada yang mengambil rodanya, ada yang mengambil peralatan spare part mobil lainnya. Itu yang dilakukan. Nah, sehingga dari situ kemudian menjalar ke toko-toko. Saya salah seorang yang sempat mencegah dijarah itu Trans. Pada waktu itu BNS di depan Ya, Trans itu Pak Prof Satika. saya menghalau. Kebetulan saya lewat melintas daerah itu, saya lihat itu BNS dijarah oleh masyarakat. banyak orang. Hah? Banyak. Banyak orang. Apa semua mereka angkat? Pokoknya hampir semua isinya itu Apa makanan saja atau? semua, termasuk apa namanya, semua yang dijual di situ diambil, rokok segala macam diambil. Begitu saya lewat, terus ada yang memprovokasi untuk pindah ke Trans. Padahal waktu itu saya lihat Trans masih utuh ya, belum ada yang rusak. Kemudian saya segera ke Korem, melapor kepada Panglima, itu ada Panglima Kodam. Saya berteriak di tengah lapangan Korem bahwa tentara ini ngapain di sini? Iya, Itu iya. diserang Banyak, sama kan? dijarah. Iya. Mereka cuma duduk gitu. Akhirnya digerakkanlah kira-kira dua regu tentara untuk menghalau sepanjang Trans. Karena saya bayangkan begini, pada waktu itu ketika orang kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, kalau Trans ini buka, mudahlah kita kalau kebutuhan kita ke Trans saja. Nah, tetapi pada waktu itu kalau itu dirusak, infrastrukturnya rusak, itu kan butuh waktu lama untuk memulai. Tapi kalau hanya isinya kosong, gampang diisi. Nah, sehingga saya berinisiatif menghadap Panglima perintahkan Dandim perintahkan 2 regu untuk menghalau. Jadi saya yang sempat menyelamatkan, dan saya sampai saat ini belum nanti kira-kira 8 bulan baru saya ketemu pemilik Trans itu, dan saya sampaikan bahwa saya salah seorang yang sempat menyelamatkan Trans yang tidak dijarah. Sementara yang BNS itu dijarah. Nah, begitu kira-kira. Jadi penjarahan itu saya awalnya tidak. Tapi setelah itu, kemudian setelah saya ikuti informasi di Korem pada waktu itu, setiap malam kita rapat, saya dapat informasi bahwa rutan yang penghuninya itu ada sekitar 700 lebih, kalau tidak salah pada itu ya. Kemudian itu yang tinggal hanya sisa 100 lebih. 400-nya itu keluar. Nah, mungkin dugaan saya bahwa Mereka melakukan mereka itu yang melakukan penjarahan, karena bagaimanapun dia akan kembali masuk begitu. Kira-kira begitu dugaan. Lalu saya dengar ini Prof masih ada, kan ini masih menyangkut jual beli, walaupun ilegal ya. Barang hasil curian penjarahan dijual. Barang alat onderdil mobil, spare part, dipreteli dijual. Kemudian semua ya barang-barang baik itu dalam bentuk sembako bagaimana menurut Anda Pak Prof ini kerugian yang ditaksir kira-kira? Saya tidak menaksir jumlah kerugian, tapi saya melihat itu, saya kebetulan pada waktu gempa saya suka berkeliling, berkeliling sampai ke mall itu. Saya ketemukan ada tiga orang jalan dengan cover itu dari mall apa itu yang di Bumi Bahari. Saya pikir kasihan ini pendatang baru
mau cari tempat nginap, terpaksa dia jalan kaki dengan menggiring anunya tasnya. Ternyata koper yang dicuri yang lejar dari mall, kemudian diisi dengan peralatan kayak Barang penjarahan. handphone segala macam dalam Hasil itu. jarahan. Hasil jarahan. Kira-kira seperti itu. Tapi itu kan mereka perjualbelikan lagi. Ya, iya. Saya tidak tahu persis itu. Mereka perjual kemana, tapi saya tidak tahu mereka jual kemana. Nah, Kira-kira apa namanya peran pemerintah sejauh mana kalau menurut sebagai orang ekonom ya Pak Prof, sejauh mana peran pemerintah membantu merecovery ekonomi UMKM dan yang terdampak? Waktu itu sangat tidak jelas waktu itu karena waktu terjadinya tsunami itu kita tidak tahu persis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah karena konsentrasi semua itu kan penyelamatan warga yang hilang, yang meninggal, yang ada di kemudian bantuan masuk dari berbagai provinsi masuk ke dalam Sulawesi Tengah tapi menggunakan mobil yang roda 10. Katanya dijarah juga. Roda 10, tetapi untuk mendistribusi itu ke masyarakat itu dibutuhkan kendaraan kecil. Dibutuhkan kendaraan kecil yang mungkin double gardan ya, double cabin untuk mendistribusi barang itu. Itu yang kendala kemarin. Yang berikut juga bahan bakar masih kesulitan pada waktu terjadinya gempa tsunami itu. Hampir 3-4 hari pertama itu kan lampu padam. Lampu padam. Nah, nanti kemudian setelah itu baru PLN sekitar Provinsi Sulawesi Tengah masuk dari Gorontalo, kemudian dinyalakanlah lampu jalan pertama, kemudian kembali Kota Palu bangkit hidup. Saya dengar itu bantuan dari luar negeri, bantuan dari provinsi, pemerintah daerah lainnya dari provinsi. Itu kata ada yang dikumpul tapi ada juga dijual kembali. Pernah dengar? Saya tidak komentar itu, saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Yang jelas semua barang-barang bantuan itu masuk ke halaman Korem. Kemudian nanti ya di sana kan ditampung. Kemudian nanti ada satgasnya yang untuk mendistribusi ke berbagai daerah. Makasih closing statement. Ya. Masyarakat harapan. Ya, harapan kita tentu masyarakat Sulawesi Tengah ini kan sudah pernah merasakan gempa, ya tentu kita dapat pelajaran berharga dari kejadian itu. Kemudian untuk UMKM, saya kira semangat juang UMKM luar biasa, walaupun dalam keadaan sulit itu bisa bangkit recovery dan sangat membutuhkan bantuan modal sebenarnya di awal-awal itu. Saya kira itu saja dari saya. Iya. Demikian tadi bincang-bincang wawancara dengan Pak Profesor Dr. Jayani Nurdin MSc, ekonom, guru besar Fakultas Ekonomi UNTAD dan Ketua Senat. Bincang-bincang terkait pasca rencana gempa tsunami likuifaksi dan dampaknya terhadap UMKM, usaha mikro kecil menengah di kota terdampak Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Kabupaten Donggala. Terima kasih, tapi sebelumnya tolong jangan lupa di tombol subscribe, tekan tombol subscribe, share, bagikan dan tombol notifikasi untuk bisa mengikuti episode berikut. Terima kasih pemirsa yang beriman.